Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan membahas tentang Docker Images and Containers. Di awal, apa itu Docker Images and Containers? Docker Images itu adalah image Docker, yaitu sebuah cetakan atau sebuah paket yang berisi package library, aplikasi yang sudah kita install di dalamnya yang nanti sudah siap untuk dijalankan. Sedangkan Docker Container atau container adalah sebuah instance yang dijalankan berdasarkan dari blueprint atau hasil cetakan dari Docker Images-nya. Di sini kita akan mencoba untuk mempelajari gimana cara manage images dan containers. Di awal di sini kita sudah pernah belajar tentang Dockerful. Nah, setelah kita nge-full Nginx, sekarang kita coba untuk melihat list image yang ada di dalam container kita, yaitu caranya adalah dengan sudo docker images. Nah, di sini kita lihat, di sini adalah list dari image yang sudah pernah kita buat. Okay, ini sudah aku rapiin, jadi nggak ada hal yang berbau project yang saya kerjakan, jadi aman, insya Allah. Jadi di sini adalah list image yang pernah saya build menggunakan host saya atau image-image yang pernah saya pull yang ada di lokal host saya. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu nih list image-nya, contoh kita pengen merapikan nih image-image-nya, pengen kita hapus beberapa yang nggak perlu. Contoh di sini ada Fast API App, Latest ini. Nah, di sini mau kita hapus nih, karena dia makan ruang yang cukup banyak. Caranya cukup mudah, yaitu sudo docker rmi Fast API App Latest kayak gitu. Nah, di sini dia akan sudah terhapus ketika kita sudo docker images, maka dia sudah menghilang dari peradaban. Kalau seandainya nih tiba-tiba pas teman-teman nge-push gagal, apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman bisa coba sudo docker ps main a dan dicek apakah ada kontainer atau kontainer-kontainer yang masih tersisa di sini dan belum dihapus. Maka silakan dihapus dulu kontainer yang mengacu ke image-nya, baru dihapus image-nya. Saya kurang menyarankan penggunaan sudo docker rmi mainf, karena kalau penggunaan sudo docker rmi mainf itu ternyata ini baru saya saja ketahui karena tiba-tiba host saya itu full 200 gigaan. Nah, itu ternyata di sudo docker ps main a-nya itu masih menyisakan residu-residu. Jadi pas di rmi mainf itu nggak betul-betul kehapus. Kontainernya masih banyak yang kesimpan. Maka dari itu harus dihapus dulu syarat saya dari sudo docker ps main a daripada menggunakan sudo docker rmi mainf. Oke, setelah kita belajar tentang docker images, sudo docker ps main a, nah sekarang kita akan mencoba untuk belajar bagaimana sih caranya kita merubah nama tag dari image kita. Jadi tag itu apa sih? Jadi kan kalau kita bicara ketika kita lihat images, di sini ada repositorinya, kita katakan ada bg vector. Nah, di sini ada tagnya tuh latest. Tagnya seperti kayak versioning. Teman-teman bisa kasih V1, V2, V3, latest, atau bahkan namanya teman sendiri bebas. Nama tagnya apapun. Nah, di sini ada image ID-nya, kemudian ada created dan ukuran dari Docker-nya kayak gitu. Nah, di sini sudah terlihat ada bg vector latest kayak gitu. Contoh di sini mau saya rubah jadi mungkin jangan bg vector yang saya rubah, kita coba untuk lebih tepatnya bukan merubah ya, tapi menambahkan tag yang berbeda. Contoh di sini ada tutofast latest. Kita akan menambahkan tutofast versi 2. Caranya cukup mudah, itu tinggal sudo docker tag tutofast latest menjadi tutofast v1.0.0. Nah, ketika kita cek di sudo docker images, tutofast sekarang tagnya ada 2, ada yang latest sama v1010. Bahkan
sudo docker tag ini bisa kita gunakan juga untuk merubah nama repositorinya juga. Tutofest kita katakan 123. Kemudian ketika kita cek di sini, maka tutofest 123 pun ada. Kayak gitu. Oke, sekarang kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan tag di dalam Docker image kita. Mungkin ada muncul pertanyaan, apakah nanti kalau ke copy 3 gini, maka penyimpanannya akan jadi kali 3? Jawabannya enggak. Ini yang saya suka juga dari Docker. Jadi walaupun di sini nunjukin berapa ratus mega, berapa ratus giga, jadi di Docker itu ada yang namanya layers. Ya akan kita pelajari juga di video ini. Jadi dia itu bisa nyimpen layers untuk melakukan efisiensi gitu. Nah, jadi dia memecah-mecah bagian yang ada di dalam sebuah Docker image untuk yaitu penyimpanan yang lebih efisien. Setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan login nih ke Docker Hub. Caranya mudah, yaitu tinggal sudo docker login. Nanti main U username-nya apa dan main P password-nya apa. Atau juga teman-teman bisa langsung sudo docker login. Nanti kalau teman-teman belum pernah login ke Docker Hub, maka nanti langsung ditanyain username-nya apa seperti ini. Contoh di sini saya masukin username saya dan password-nya. Oke. Di sini saya lupa, kebetulan saya lupa password-nya dan belum saya siapin juga untuk password-nya. Tapi kalau seandainya dia berhasil login, dia akan berhasil login ke dalamnya. Seperti itu. Oke, setelah kita sudo docker login, selanjutnya adalah kita bisa melakukan push ke dalam Docker Hub. Sebelum melakukan push, kita harus merubah nama image kita menjadi diawali dengan nama username kita. Contoh, sudo docker tag tutofest latest jadi rubitalit /tutofest latest. Jika kita sudo docker images, nah ini dia sudah muncul. Sekarang kita coba push sudo docker push rubitalit tutofest latest. Nah, dia akan nge-push ke repository rubitalit. Nah, di sini akses denied karena saya belum login. Kayak gitu. Tapi kalau seandainya saya sudah login dan tadi loginnya berhasil, ini karena saya lupa passwordnya aja. Di sini dia akan berhasil nge-push ke Docker Hub. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang menghapus sebuah image. Tadi menghapus sebuah image sudah ya, sorry. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang apa sih Docker layers itu. Jadi Docker itu menggunakan konsep lapisan-lapisan untuk membangun sebuah image. Setiap instruksi dalam Docker file, nanti kita akan belajar juga soal Docker file di video berikutnya, menciptakan sebuah lapisan baru di atas gambar atau di setiap base image-nya. Lapisan ini adalah read-only, kecuali lapisan yang paling atas, yang read-write saat kontainer berjalan. Keuntungan dari sistem lapisan adalah efisiensi. Lapisan yang sama bisa digunakan di banyak image dan kontainer, menghemat ruang dan waktu download. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Jika Anda telah membangun image sebelumnya dan membuat perubahan kecil, Docker hanya akan membangun lapisan yang telah berubah, membuat proses lebih cepat. Transparansi, Anda bisa melihat setiap lapisan atau layer dan perubahannya memudahkan debugging dan pemahaman tentang apa yang ada di dalam sebuah image. Dengan memahami image dan kontainer serta bagaimana Docker menggunakan layer, Anda akan lebih siap untuk menggunakan Docker secara efisien dalam pengembangan software atau perangkat lunak Anda. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di course yang berikutnya.